Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jama'ati karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman 39. Al-aslu at-tasi'u, landasan yang ke-9. Landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-9. Ittiba'u ma jaa'a fi kitabillahi aw sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Mengikuti semua yang datang dari kitabullah, dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan berupa keyakinan atau zahiran berupa amalan lahiriah. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah secara batin dan lahir, secara hati dan secara amalan. Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati fil istidlali. Di antara landasan Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdalil, yaitu ittiba'u ma ja'a fi kitabillahi aw sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Mengikuti semua dalil yang datang dari Al-Quran, dari kitabullah maksudnya dari Al-Quran, atau datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, secara batin maupun secara lahiriah. Wattiba'u ma kana alaihi sahabatu minal muhajirina wal ansari umuman. Dan mengikuti praktek beragama yang dilakukan oleh para sahabat, baik dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar, umuman secara umum. Wattiba'u al-khulafa'ir rasyidina khususan, dan mengikuti para khulafa'ir rasyidin secara khusus. Khulafa'ir rasyidin yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Haitsu awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan untuk melakukan hal itu semua tadi. Fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaknya kalian semua berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa la yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasulih kalama ahadin minan nasi. Dan tidak boleh mengedepankan perkataan salah seorang manusia di depan perkataan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mendahulukan perkataan manusia daripada perkataan Allah, yaitu Al-Quran, dan juga perkataan Rasulullah, yaitu hadis. Tidak boleh melawan Al-Quran dan hadis dengan pendapat manusia, siapapun itu. Walihada sammau ahlul kitabi, sammau ahlul kitabi wa sunnati. Oleh karena itu mereka, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, disebut dengan sebutan Ahlul Kitab was Sunnah. Wa ba'da akhdhihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih ya'khuduna bima ajma'a alaihi ulama'ul ummati. Dan setelah berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya, maka mereka, yaitu Ahlus Sunnah, mengambil dalil dari ma ajma' alaihi ulama'ul ummah, dari apa yang disepakati oleh para ulama, yaitu ijma' ulama. Ijma' ulama artinya kesepakatan ulama. Lawan dari ijma' itu khilafiyah. Kalau ada khilafiyah berarti belum ijma'. Kalau sudah ijma' berarti tidak ada khilafiyah. Wa hadha huwa al-aslu ats-tsalitsu alladhi ya'tamiduna 'alaihi ba'da al-aslaini al-awwalaini al-kitabi was sunnati. Dan inilah yaitu ijma'
Ijma' adalah landasan yang ketiga yang dijadikan pegangan oleh Ahlussunnah wal Jamaah setelah dua landasan yang awal tadi, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, maka setelah Al-Quran, setelah As-Sunnah, sumber hukum yang ketiga adalah ijma' ulama. Kalau sudah ada ijma' dalam suatu masalah, ya, maka tidak boleh diselisihi, tidak boleh dilanggar ijma' tersebut. Tidak boleh membuat pendapat yang baru. Kemudian beliau katakan, wa makhtalafa fihi an-nasu radduhu ilal kitabi wa sunnati. Kalau orang-orang berselisih dalam suatu masalah, suatu perkara, maka mereka, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, mengembalikannya kepada Alkitab wa Sunnah, mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Amalan biqaulihi ta'ala, dan mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat tentang sesuatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya Al-Quran, kembalikan kepada Rasulnya artinya kembalikan kepada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih bagus untuk kalian dan lebih bagus kesudahannya. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Maka dalam semua masalah yang diperselisihkan, maka wajib kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat dalilnya. Mana pendapat yang didasari oleh dalil. Kalau semua pendapat didasari oleh dalil, mana dalil yang sahih? Kalau semua dalil yang sahih, mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Mana yang lebih tepat pendalilannya? Mana yang lebih tepat dengan praktek para sahabat? Jadi patokannya, putusan akhirnya ada pada dalil, bukan pada pendapat siapanya, bukan siapa yang mengatakan. Bukan dikembalikan kepada person-person tertentu, namun dikembalikan kepada dalil. Lihat dalilnya. Mana dalil yang lebih sahih, mana dalil yang lebih tepat pendalilannya. Fahum la ya'taqiduna al-ismata li ahadin ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah tidak meyakini adanya ismah, adanya kemaksuman. Maksuman artinya keyakinan bahwasanya seseorang itu tidak mungkin salah. Maksum, tidak mungkin salah, tidak mungkin berdosa, tidak mungkin keliru, pasti benar. Ini namanya ismah, kemaksuman. Ahlussunnah tidak meyakini adanya orang yang maksum ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yata'assabuna li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan li kitabillahi wa sunnati. Dan Ahlussunnah tidak ta'assub, tidak fanatik kepada pendapat salah seorang pun, kecuali kalau pendapat tersebut bercocokan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala ya'taqiduna anna al-mujtahida yukhti'u wa yusibu. Wa ya'taqiduna anna al-mujtahida yukhti'u wa yusibu. Dan Ahlussunnah berkeyakinan bahwasanya seorang yang berijtihad, seorang mujtahid, itu terkadang salah dan terkadang benar. Wala yamsahuna bil ijtihadi illa liman tawaffarat fihi syurutuhu al-ma'rufatu inda ahli ilmi. Dan Ahlussunnah tidak memberikan toleransi untuk berijtihad kecuali orang yang sudah terkumpul padanya syarat-syarat yang diketahui untuk berijtihad, yang diketahui oleh para ulama. Wala inkara indahum fi masail ijtihadi as-sa'ighi. Dan Ahlussunnah berkeyakinan untuk tidak mengingkari, tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad yang sa'igh, yang ditoleransi. Dalam perkara ijtihadiyah,
dalam perkara khilafiyah, ijtihadiyah yang ditoleransi, maka tidak ada pengingkaran. La ingkara fi masailil ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Artinya tidak boleh kita mengatakan dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, kita mengatakan orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, nggak boleh kita mengatakan dia keliru, dia dosa. Yang tidak diperbolehkan. Ya, atau mengatakan dia ahlul bid'ah atau dia sesat, nggak boleh. Ini dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Adapun menjelaskan kelemahan pendapat yang berbeda boleh. Menjelaskan, mengedukasi. Menurut saya pendapat yang lebih tepat seperti ini, alasannya ini. Menurut saya pendapat Anda keliru karena bertentangan dengan dalil ini. Ini boleh hanya menjelaskan. Tentunya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang ilmiah, dengan cara yang ilmiah. Adapun mengingkari artinya menyuruh orang lain untuk tidak melakukan, atau menyalahkan, atau menyesatkan, atau mengkafirkan. Ini nggak boleh. Namun ini dalam perkara khilafiyah ijtihadiyah. Fal ikhtilafu indahum fil masailil ijtihadiyati la yujibul adawata wat tahajura bainahum. Maka perbedaan di antara mereka, perselisihan di antara mereka dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah tidak menjadikan mereka saling memusuhi dan saling memboikot, saling berdiam. Kama yaf'aluhu al-muta'assibatu wa ahlul bid'ah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang fanatik golongan dan juga sebagaimana dilakukan oleh ahlul bid'ah. Bal yuhibbu ba'dhum ba'dhan, bahkan mereka Ahlussunnah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Wa yuwali ba'dhum ba'dhan, dan mereka saling loyal satu dengan yang lainnya. Wa yusalli ba'dhum khalfa ba'din, dan mereka tetap salat menjadi makmum di belakang yang lainnya. Ma ikhtilafihim fi ba'dil masaili al-far'iyyati, walaupun mereka memiliki perbedaan dalam beberapa masalah furu'iyah. Bi khilafi ahli al-bid'ah fa innahum yu'aduna aw yudalliluna aw yukaffiruna man khalafahum. Berbeda dengan ahli bid'ah, mereka memusuhi atau menyesatkan atau mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Maka sikap yang benar dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, tidak boleh ada pengingkaran, tidak boleh ada penyesatan, tidak boleh ada pengkafiran. Namun menjelaskan boleh. Sekadar menjelaskan pendapat yang lebih tepat seperti ini, pendapat Anda keliru, dalilnya ini, dalilnya itu, ini boleh menjelaskan. Menjelaskan ini bukan pengingkaran, menjelaskan itu dakwah, menjelaskan itu mengedukasi. Dan dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, ini kita bertoleransi, saling bertoleransi, saling tamasuh, saling berlonggar-longgar. Adapun dalam masalah khilafiyah yang ghairu sa'ir, atau masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah yang ghairu al-ijtihadiyah, bukan masalah yang ijtihadiyah, maka ketika itu baru kita mengingkari. Seperti misalnya sebagian pendapat yang berkembang di masyarakat bahwasanya jilbab itu yang penting pakaian sopan, tidak harus menutup aurat. Jilbab itu pakaian sopan. Nah, maka ini khilafiyah yang tidak sa'irah. Khilafiyah ghairu sa'irin. Khilafiyah yang bisa toleransi, bukan khilafiyah ijtihadiyah. Ini khilafiyah memang karena nyata di masyarakat ada beberapa pendapat. Ini khilafiyah dipandang dari adanya beberapa pendapat di masyarakat, namun ini bukan khilafiyah ijtihadiyah. Maka tidak boleh kita toleransi terhadap orang yang mengatakan jilbab itu yang penting pakaian sopan, tidak harus menutup aurat. Ya, tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, demikian juga semua amalan-amalan yang didasari oleh hadis-hadis palsu. Ya. Maka ini juga
khilafiyah yang ghairu sa'ig, khilafiyah yang tidak bisa ditoleransi karena dasarnya hadis palsu. Dan dalam memilah mana khilafiyah yang ijtihadiyah, mana khilafiyah yang ghairu ijtihadiyah atau ghairu sa'ig, maka ini perlu belajar. Terkadang dalam beberapa masalah tidak mudah untuk mengetahui ini masalah khilafiyah ijtihadiyah ataukah bukan. Karena harus memahami tentang dalil-dalil, memahami pendapat para sahabat, memahami kalam-kalam para ulama terdahulu, baru nanti kita bisa mengetahui ini khilafiyah ijtihadiyah ataukah bukan. Dan semakin seorang menuntut ilmu semakin dalam belajar agama, maka dia akan semakin bisa untuk memilah mana ini khilafiyah ijtihadiyah, mana yang bukan. Mana yang bisa ditoleransi, mana yang bukan. Maka ini perlu belajar. Ya, tidak sembarangan mengatakan ini ijtihadiyah, ini harus toleransi, tidak sembarangan. Namun perlu belajar. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.